Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama YouTube Talk Borneo bersama saya Sophia, dan juga bagi teman-teman kayaknya nggak asing ya sama orang yang ada di samping saya karena beliau adalah konten kreator yang ada di Kalimantan Barat ini. Boleh diperkenalkan diri dulu, Bang? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Buyung Tanjung. Jadi kemungkinan kalian ya ada melihat beberapa video saya di Instagram ataupun di TikTok maupun di YouTube gitu. Oke, kita langsung aja ya Bang bertanya. Ke pertanyaan pertama, ini kan Abang sering nih bikin video tentang alam yang ada di Kalimantan Barat ini dan juga budayanya. Bagaimana sih awal mula Abang ini buat tertarik sama budaya-budaya dan juga alam-alam yang ada di Kalimantan Barat ini? Pertama ya dari tahun 2000 berapa ya? Kuliah ya, waktu zaman kuliah. Udah sering, nggak juga sering sih, diajak temen daki gitu kan. Daki pertama kali itu di Bukit Bengkayang, itu namanya Bukit Jamur kalau nggak salah. Ya, Bukit Jamur tahun 2015. Enggak sih, bukan 2015, maksud waktu zaman kuliah. Jadi diajakin temen daki, pas pertama kali ngedaki bilang, nggak mau daki lagi lah nantilah gitu kan, capek gitu, udah capek bawa barang berat-berat gitu kan. Iya betul. Tapi pas nyampe di atas kayak wow, puas gitu ya Bang. It's amazing di Kalimantan gitu Bang. Jadi dengan pas kemarin dapat view awan yang cakep banget di sana. Jadi kayak semua capek itu terbayarkan. Jadi next bakal coba ke tempat-tempat lain. Jadi explore bagian ya, kalau kawan ngajak, ayo kita ke sini, kan belum pernah kan, jadi pergilah ke sana dan ya sambil buat video. Untuk pertama sih nggak bakal sejauh ini mikirnya, jadi kayak hanya untuk hobi semata dan hanya untuk dokumentasi pribadi. Jadi nanti di masa tua mungkin kita bisa lihatkan ke anak cucu kita, oh nih dulu bapak pernah kesini loh gitu. Jadi ada jejak digitalnya ya. Jadi berawal dari diajak teman terus berakhir jadi buat video-video gitu ya Bang. Nah, terus gitu tertarik juga datang ke alam-alam, dan juga Abang juga tertarik sama budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat ini juga yang terakhir ngelihat dokumentasi waktu gawe Dayak di Pontianak waktu itu ya Bang. Iya. Jadi Abang juga tidak cuma alam tapi juga budaya-budaya juga gitu. Betul. Nah, apa sih yang membuat Kalimantan Barat itu istimewa di wisatanya dan juga alamnya gitu Bang, menurut Abang? Apa ya? Yang istimewa ya, dari keindahan alamnya sih. Habis itu dari apanya, masih rimbun banget. Di beberapa tempat itu masih rimbun. Dan juga kita nggak pungkiri juga di beberapa tempat ya biasalah ada penebangan segala macam kan. Tapi kebanyakan kalau di daerah yang pernah kunjungi itu masih rimbun banget. Contohnya di daerah Serimbu, itu masih mantap banget sih. Tapi banyak orang yang jarang ke sana, maksudnya karena aksesnya susah. Satu, aku pernah pergi ke Riam Ampar Jawa. Kalau kalian di Kalimantan pasti tahu ya, kalau para pendaki mungkin Ampar Jawa. Itu aku dari Pontianak jam 7 pagi sampai di perkampungan terakhir itu jam 7 malam. Tuh wow. Bayangin seberapa jauh banget ya. Habis itu transportnya jalan atau motor gitu? Motor. Habis motor itu baru sampai di perkampungan. Rasa mau nangis ya. Di tengah hutan gitu kan. Oh iya. Oh berarti akses jalannya itu masih jalan setapak yang biasa gitu Bang, bukan yang udah kayak digusur gitu, bikin jalan gitu? Enggak, dia masih tanah kuning, berbatuan, naik turun gunung. Pokoknya kalau apalagi musim hujan, wah janganlah. Hancur, ya? Kalau motor-motor metik jangan sebenarnya. Jauh, habis itu pengen mau nangis sebenarnya, sumpah. Soalnya ada di YouTube gue, pengen mau nangis sebenarnya kalau kemarin sana. Kami itu 12 orang, 13 yang pakai motor. Yang mumpuni cuma aku, yang lainnya metik semua. Waktu itu hujan atau? Hujan. Wow. Jadi mantap. Makin hancur gitu ya Pak? Makin hancur. Habis itu sampai di perkampungan jam 7, istirahat 1 jam, naiknya 4 jam lagi. Bayangin. Berarti itu belasan jam ya Bang? Belasan jam sampai ke sana. Waktu buat sampai ke sana. Tapi worth it. Aku sudah 2 kali ke sana. Tapi pengen lagi ke sana. Masih ketagihan ya Bang, karena cakep hasilnya di akhir itu kayak memuaskan. Cakep banget di sana. Berarti itu
yang membuat Kalimantan Barat itu istimewa di bagi abang gitu. Nah, abang kan kayak tadi yang mau cerita ya, abang datang ke banyak tempat yang ada di Kalimantan Barat ini. Ada nggak sih cerita ketika abang berkunjung ke salah satu tempat itu yang paling menarik bagi abang? Ada nggak? Paling menarik dari sisi apa dulu? Dari segala sisi deh, menurut abang aja. Ini yang paling berkesan gitu, kayak ini nggak akan aku lupain deh gitu. Yang paling berkesan kalau aku dari segi masyarakat ya, Sungai Utik sih kalau aku. Itu kenapa bang? Di Kapuas Hulu. Karena masyarakat di sana memang sangat very welcome sama kita, dan juga mereka nggak pelit ilmu, kayak mau ngasih. Kita tanya apa aja mereka bakal jawab. Ini untuk apa? Ini kayak mana? Gimana gitu. Kayak mereka nggak pelit. Mereka bakal share semuanya kepada kita. Setelah kita mau bertanya, balik ke kita lagi. Aku di Sungai Utik itu 5 hari 4 malam di sana. Jadi aku nginap di bilik 19. Jadi bilik 19, terima kasih buat mama yang di sana. Itu di sana memang kuanggap seperti rumah kedua aku lah. Nanti aku bakal pulang lagi ke sana. Baik banget orang Sungai Utik, Daya Iban di sana. Jadi kan kadang orang bilang Daya Iban makan orang segala macam. No, you have to try it with yourself. Kau harus datang sendiri, kau harus lihat di sana kehidupan mereka gimana, dan juga kebaikan mereka, keramah tamahan mereka. Ya pokoknya yang paling berkesan di Sungai Utik sih. Dari semuanya lah, everything lah. Memang itu aku 4 hari 5 malam di situ, aku pulang nangis. Karena saking ngerasa ini rumah nih gitu ya baik kok. Aku lagi main kan, dicariin sama mama SB19, Nas Nina makan lo. Dicariin kami. Benar berasa lagi di rumah pulang kampung gitu ya bang. Kayak oh ini keluarga aku semua nih gitu. Baik mereka, sumpah. Gokil. Keren sih. Keren. Dengan alamnya yang kayak gitu, mereka menjaga alam. Kebudayaan mereka masih kental banget. Aku ngikutin ritual mereka dari hari pertama sampai hari keempat, itu aku ikutin ritual mereka. Aku buatin video juga kemarin beberapa. Dan juga ya itulah. Cuman kemarin tanggal 28 ada apa gitu, lupa, nggak bisa datang. Itu aja sih. Pengen tapi ya next lah. Mungkin tahun depan atau kapan nanti datang. Nah, dari segala hal yang udah abang lakuin, berarti abang ini udah menjadi bagian dalam mempromosikan dan juga melestarikan budaya kan abang melalui sosial media yang abang udah buat gitu kan bang. YouTube juga, YouTube, TikTok, Instagram, semua abang upload di sana. Tujuannya ya buat melestarikan budaya tadi ya bang, atau untuk memperkenalkan juga? Bukan melestarikan sih ya. Kalau melestarikan kan ibaratnya, kalau pendapatku pribadi, kalau kita melestarikan tuh kita yang berbuat untuk melestarikan budaya itu. Aku hanya sebagai penikmat, apa ya? Bukan penikmat ya. Mencari tahu gitu, Pak. Kayak mencari tahu kayak oh di sini ada gitu. Berarti yang harus melestarikan ya orang sekitar itu sebenarnya. Tapi aku hanya memperkenalkan kepada masyarakat luas. Jadi kayak oh di sini ada ini loh. Oh di sini ada ini loh. Oh di budaya ini, oh di sini budayanya masih terjaga loh gitu. Jadi untuk memberitahu juga ke orang-orang di luar sana kalau misalnya ada loh budaya-budaya yang masih mungkin belum terekspos oleh orang lain. Jadi abang nih ini sebagai orang yang memperlihatkan itu kepada orang-orang di luar sana gitu ya bang. Kalau begitu. Oke. Apa sih tantangan utama Bang Buyung Tanjung ini hadapi dalam upaya mempopulerkan Kalimantan Barat sebagai tujuan wisata? Tantangan kayak apa ya? Lebih spesifik tak? Mungkin kayak tadi yang abang kita di balik kamera tadi sempat ngobrol juga kan tentang mungkin abang ini kan backpacker ya, kayak kemana-mana selalu ngepres budget gitu ya bang. Betul. Mungkin tantangannya entah itu di transportasinya atau enggak, kayak tantangan dari diri abang sendiri kayak mungkin abang kadang capek gitu bang, kayak kayaknya nggak mau bikin video lagi deh atau nggak mau explore lagi gitu. Ada nggak bang? Apa ya? Tantangannya kayaknya belum ada ya sejauh ini. Ngalir aja sih kayaknya. Ikuti aja alurnya, buat aja, jangan mikirin ada duitnya sih sebenarnya. Karena duit itu bakal datang
dengan sendirinya sih. Contoh kayak aku kenal Bang Vero gitu kan. Kalau nggak kenal beliau mungkin kita nggak ketemu, mungkin nggak ada link segala macam kerjaan gitu. Itu aja sih tantangannya. Berarti nggak ada juga tantangan yang benar-benar berarti gitu ya Bang? Kayak bukan hanya soal uang, tapi juga kayak keinginan dari diri sendiri. Kadang-kadang betul. Ya udah biarin mengalir aja gitu ya Bang. Kalau kita pertama sudah mikir duit, biasanya nggak jalan. Ikut ya, alur ya, ngalir ya. Berarti sejauh ini belum ada ya Bang? Tantangannya sama orang-orang aja sih yang sering-sering repost punya aku yang nggak ngetek nama aku itu aja sih. Oh itu ya, nggak ngetek ini source-nya dari mana nih gitu, ngambil nyuri-nyuri video ya Bang? Banyak Apalagi sekarang sosial media udah banyak orang penggunanya. Jadi kadang nih buat teman-teman kalau misalnya mau ngambil video orang harus izin dulu atau enggak tag lah. Iya betul, dikasih nih siapa nih videonya gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman. Ada juga beberapa dari akun besar repost. Itu pun aku nggak tahu itu di repost mereka. Tapi teman-teman dari Instagram tuh bilang, Bang, video Bang di repost ini loh. Bilang begitu. Kadang-kadang kayak kesal ya gitu Bang. Cuman hargai juga ya Bang. Aku pernah ke Jakarta, jadi sama pilot drone Jakarta dia kasih pandangan lah gitu kan. Kalau lu udah berani ngepost sesuatu di sosial media dan itu sudah menjadi konsumsi publik. Jadi gitu. Jadi sesuatu yang kita post di sosial media itu sudah menjadi konsumsi publik. Lu nggak bisa ngatur apa yang orang bakal lakukan dengan postingan lu. Dibilang begitu. Kalaupun seandainya nggak mau, ya nggak mau dicuri atau gimana, ya kasih apa sih namanya? Watermark. Udah beres. Seandainya pun ada orang yang ngambil, kita bisa klaim, bisa dijadikan duit, gitu. Bisa, setidaknya begitu. Jadi kita ada bukti kuat lah. Biarpun kita ada file mentahnya, tapi kalau nggak ada watermark itu kayak kurang kuat aja gitu. Betul, soalnya pernah punya aku di repost sama orang, ku DM nggak mau dibalas, ku naikin ke story, teman-teman di Instagram bantu ngepost di komen. Bentuk ngepost di komen, habis itu dibalas sama yang repost, yang repost video dibalas sama mereka, dibilang dia minta maaf, terima kasih sudah memviralkan akun saya. Dalam hati aku kalau nggak mau gitu ya tag lah gitu, selesai Bang masalahnya. Itu ya sebenarnya. Ya kesadaran orang lain itu susah ya Bang. Kita pergi capek-capek gitu kan, pergi jauh-jauh gitu buat video, alat kita beli sendiri, effortnya gimana, habis itu ngeditnya lagi banyak waktu yang ada tenaga gitu ya Bang. Tinggal tag nyaman ya tag selesai gitu. Yang nge-repost hasil usaha orang lain gitu ya Bang. Kacau. Kesal. Oke. Nah, bagaimana sih Bang Buyung ini melihat perkembangan budaya, potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat ini? Kan udah lama nih, sejak berapa tahun yang lalu gitu kan. Potensi wisata sebenarnya banyak sih ya sebenarnya. Nggak tahu kalau di bagian daerah sini ya. Kalau yang pernah aku kunjungi kan daerah Seribu, daerah Bengkayang, daerah Seribu, Bengkayang, Seluas. Itu sebenarnya potensinya besar banget di sana. Banyak tempat-tempat yang bagus, bukit, air terjun sih yang lebih itunya. Dan beberapa tempat kayak di Seluas ya, Seluas. Dia ada Riam Merasap, Riam Parange, Riam Pangar, itu satu jalur. Itu sudah dikelola bagus sama pemerintah di sana. Jadi dulu aku ingat itu masuknya itu cuma 5.000, sekarang sudah 10.000. Karena sesuai dengan akses yang mereka berikan. Jalannya sudah bagus. Dulu waktu aku pergi itu masih berbatuan segala macam, sekarang udah aspal semua. Udah bagus sekali. Jadi untuk orang berkunjung lebih mudah ke sana. Dan terjangkau juga cuma 10.000 kalau sekarang. Kalian bisa ngecamp, bisa have fun dengan keluarga. Lebih ke ibaratnya apa ya? Lebih ke tempat wisata family sih ibaratnya. Nggak terlalu ekstrim juga. Kalau kayak saya ke Seribu kan tuh jauh tuh. Udah jauh jalannya hancur, bisa trekking lagi, lebih untuk ke anak muda sih sebenarnya. Lebih bukan untuk family ya ibaratnya gitu. Untuk jiwa-jiwa petualang aja ya Bang. Begitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, mungkin apa sih pesan atau inspirasi yang ingin Bang Buyung sampaikan kepada pendengar yang ingin menjelajahi Kalimantan Barat? Apa ya?
sebenarnya di Kalimantan itu masih banyak tempat wisata yang masih belum, tempat yang bagus lah, yang masih belum terekspos di media sosial. Contohnya kayak Terinting di Serimbu tuh ya. Eh, di TikTok lumayan naik videonya, itu berapa ratus ribu gitu yang nonton. Dia bilang, kok aku nggak tahu ya di Serimbu ada, di Ngabang ada ini, bilang gitu. Berarti kan masih belum terlalu terekspos kan barang sana kan, gitu. Dan apalagi ya, tadi apa pertanyaannya, lupa aku. Pesan atau inspirasi yang ingin Bang Buyung pesannya sampaikan juga. Jadi buat teman-teman nanti kalau berkunjung ke Kalimantan, orang-orang luar mungkin yang belum sampai ke tempat-tempat wisata yang indah di Kalimantan, kalau datang jangan buang sampah lah setidaknya gitu. Jaga kebersihan, ya teman-teman. Dan juga hargai apa yang menjadi kepercayaan orang sekitar, karena ada di beberapa tempat itu kadang-kadang ada harus pakai ini, ada ritual ini sebelum naik segala macam. Jadi kita harus menghargai itu semua. Tuh. Hargai tempat yang kita datangi juga gitu, karena beberapa tempat kan ada ritualnya juga, kayak mau naik naik Bukit Raya, gitu, Bukit Raya harus ada ritual, tradisi ritual. Yang di Bukit Saran ya kalau nggak salah. Bukit Saran juga ada ya. Seperti itu. Ya kita harus saling menghargai, bukan hanya menikmati tempat wisatanya aja, tapi kita juga bisa menghargai, entah itu mulai dari kita nggak membuang sampah sembarangan ya Bang. Tepat sekali. Iya betul, jadi harus menjaga kebersihan agar lingkungannya tetap bersih dan juga dapat menarik banyak pengunjung begitu teman-teman. Dan tambahan lagi sih, aku pernah ke air terjun yang di Ngabang ya, di Serimbu, Terinting namanya kan. Itu kan tebing gitu kan. Mereka coret-coret di situ. Oh mungkin tahu. Itu batu dicoret. Coret tebing kan, di sini terjun nih. Di samping sini tebing nih. Coret sama mereka semua kan. Asal ada tulis nama, ada apa. Yang nggak masuk akal, di atas tinggi bisa dicoret juga. Dipanjat dicoret di atas. Effort sekali ya. Effort sekali buat merusak gitu lah. Nggak tahu. Itu merusak keindahan alam ya teman-teman. Itu tidak boleh dilakukan. Nggak tahu apa. Sebenarnya di Skado juga ini kan banyak juga kan tempat wisata kayak di di Lawangkuari itu juga kan tempat bersejarah juga di Kabupaten Skado. Tapi di sana karena aksesnya memang mudah buat dilalui, jadi beberapa tahun kebelakangan ini dicoret-coret juga Bang. Jadi mantap. Agak kurang enak, kurang nyaman lah kalau dilihat. Apalagi sekarang menjadi tempat bersejarah juga kan di Kabupaten Skado gitu. Jadi untuk teman-teman pesannya jaga kebersihan lingkungan yang ada di tempat wisata. Ya, enggak sih semua tempat wisata di sini. Iya, di semua tempat, terutama di rumah gitu. Iya. Dimulai dari rumah dulu gitu Pak. Kalau di rumah kotor, kalau ke rumah orang pasti kotor juga. Iya. Gitu, mungkin lebih ke memperbaiki kebiasaan buruk gitu. Memperbaiki kebiasaan di tempat luar terbuka, tapi dari diri kita sendiri juga gitu. Betul, sangat betul. Baik. Mungkin sampai di sini saja ya pembicaraan kita. Kalau misalnya teman-teman ingin kepo sama Instagramnya dan YouTube-nya, Bang Buyung bisa bilang apa Instagramnya Bang? Mungkin bisa dikepo juga teman-teman. Nama Instagramku Buyung Tanjung, dan juga TikTok juga Buyung Tanjung, dan YouTube juga Buyung Tanjung. Di sana videonya keren-keren teman-teman. Jadi teman-teman boleh kepoin juga. Siapa tahu menjadi inspirasi buat teman-teman untuk ikut jejak Bang Buyung ini untuk mempromosikan. Sebenarnya untuk mempromosikan tempat wisata juga ya Bang. Untuk memanggil wisatawan datang ke Kalimantan Barat ini, begitu teman-teman. Dan juga tambahan, waktu kemarin aku bawa temanku dari Eropa, si Leo, ke Terinting juga sama ke Kuala Lumputan. Ya, gitu sih. Jadi kadang-kadang kan teman-teman dari Eropa tuh kadang-kadang DM, dibilang sangat bagus segala macam kan. Aku bilang sinilah, aku bilang. Nanti kalau kesini aku antar, aku bilang. Pas Leo kemarin, kau mau kemana? Aku bilang gitu kan sama dia kan. Aku mau pergi ke tempat yang kau pergi kemarin katanya. Ya udah gas. Dan dia benar-benar dia bilang, ini adalah air terjun yang terbesar yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dia bilang. Kita kan bangga kan? Iya betul, kita yang ada di Kalimantan Barat ini bangga dengan potensi alam kita yang begitu bagus dan luar biasa yang bisa memanggil wisatawan bukan hanya orang dalam negeri tapi di luar negeri juga gitu teman-teman. Oke.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Like and comment. Dadah. Bye-bye.